Selamat sore, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus telah bangkit dan kebangkitannya memulihkan kehidupan. Pemulihan dalam kebangkitannya dinyatakan dalam perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya sesaat setelah peristiwa kebangkitan. Perjumpaan dengan murid-muridnya mempertegas bahwa pemulihan yang terjadi melalui peristiwa kebangkitan adalah nyata. Allah memulihkan manusia melalui lawatan yang Dia lakukan sendiri kepada umat-Nya. Mari kita bangkit berdiri. Kristus telah bangkit. Mari kita bersorak. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita dilawat melalui karyanya di bumi. Kita dipulihkan melalui kebangkitannya. Mari kita bersorak atas kebangkitannya. Bumi sorga bergerak.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan beserta saudara Dan beserta saudara juga. 45 hari yang lalu kita memasuki masa Prapaskah yang ditandai dengan melaksanakan ibadah Rabu Abu. Setelah menjalani 6 minggu Prapaskah, kita memasuki Pekan Suci dan melakukan ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi. Tadi pagi kita melaksanakan ibadah Paskah subuh dan saat ini kita merayakan Paskah dalam ibadah Paskah sore. Rangkaian ini mengingatkan kita akan karya penebusan Allah yang rela turun dalam diri Yesus Kristus untuk menebus manusia yang berdosa. Mengapa Allah melakukan semua ini? For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be! Wonderful His love for me. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya jangan binasa, tapi hidup selamanya. Allah mengaruniakan anaknya untuk menebus dosa kita karena kasih-Nya kepada kita. Maka sebagai umat yang telah dikasihinya, kita wajib menyalurkan kasih tersebut kepada sesama kita. Ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku gugup tak bergerak, agak pelangi di bola matamu yang membuat diriku untuk bilang aku sayang padamu. San, Ya, Mas. kamu denger nggak apa yang dikatakan Wandi waktu kita datang nganterin masker sama hand sanitizer ke rumahnya? Iya, Mas. Aku juga nggak nyangka Mas Wandi akan berkata seperti itu. Kayaknya Wandi masih sayang sama kamu, San. Udah lah, Mas. Gak usah diungkit lagi yang sudah berlalu. Aku kan sudah memilihmu jadi pendampingku. Kamu yakin sama pilihan kamu? Hidup sama Wandi pasti lebih bahagia daripada yang sekarang. Siapa bilang aku nggak bahagia bersamamu? Yang benar. Terus. Mulai deh. Udah lah, Mas. Goda-goda aku terus deh.
Loh, bukannya itu yang membuat kamu jadi cinta padaku? Kayaknya kopi kamu udah habis ya? Aku buatin yang baru ya. Bawalah bilang aku kesana, entah ada apa yang istimewa. Ku percaya selalu ada. Ini masku kopinya. Waduh, mantap nih senja kopi. Pahit banget ini. Ingat umur atuh mas, kurangi gula. Lagian kita kan jadi bisa berhemat. Nah, uang gulanya bisa buat aku belikan lipstik, bedak. Boh, hemat apanya itu mah? Wah, pahit banget. Beneran dah. Aku ambil gula dulu ya. Ini kopi lebih pahit daripada rezeki kita hari ini. Om Sandi, masuk Om, silakan. Tapi aku tetap bingung. Kenapa ayah dan ibu Wandi begitu baik ya? Dan bukan hanya pada kita aja loh. Teman-temanku yang lain juga ditolongnya. Om Sandi. Hayo, tadi bingung apa hayo? Kamu masih seperti dulu, San. Kamu nggak pakai masker, jangan deket-deket. Situ aja. Iya, Nyonya. Ya, bagus. Jadi, apa yang kau bingungkan? Anu Om. Jadi kau bingung, kenapa Om membantu kalian? Nah, iya Om. Semua itu berawal ketika usaha Om ditipu oleh seorang teman. Terus istri Om terkena kanker payudara. Om marah sama Tuhan. Om diajarkan bahwa Tuhan itu baik. Om percaya itu. Tapi kenyataannya sangat berbanding terbalik. Om bertubi-tubi mengalami penderitaan-penderitaan di dalam kehidupan Om. Tapi untung Om mempunyai satu orang teman yang selalu menemani Om. Orangnya pendiam, selalu mau mendengarkan keluh kesah Om. Tidak sekalipun dia itu menghakimi atau mengkhotbah Om. Jadi Om penasaran dengannya. Lama-kelamaan Om dapat melupakan penderitaan-penderitaan yang Om alami itu. Dan Om mulai mencoba untuk mengenal teman Om itu lebih dekat. Dialah yang membuat Om jadi seperti ini. Dan teman Om itu almarhum ayahmu, Santi. Almarhum ayahmu orang yang baik, Santi. Kau mungkin tidak tahu kebaikan ayahmu itu. Makanya Om senang ketika kamu pacaran dengan Wandi. Kalau itu Kalau itu apa? ya, Om ngelantur kemana-mana, jadi Om lupa tujuan Om kesini. Ini ada titipan dari Tante buat kalian. waduh, makasih banyak Om. Baik, ya. Om pamit dulu ya. Iya Om, hati-hati di jalan. Baik. Ya. Titip salam buat Tante ya Om. Oh iya, iya. Dan Wendy. Kita bersyukur atas kasih yang telah Allah karuniakan kepada kita. Kita juga bersyukur atas orang-orang di sekitar kita yang saling menyatakan kasih kepada sesama. Di hari Paskah ini, mari kita bersyukur atas kasih setia yang Allah berikan kepada kita.
Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkanku pada maut. Bukakanku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku, dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
Tidak, Bu. Wandi tidak bisa menerima kalau uang Wandi ibu pakai untuk membantu Imran. Selama ibu masih tetap ingin membantu Imran, Wandi tidak bisa menerima. Wandi tidak akan mengirim uang lagi ke ibu dan ayah. Sudah dulu ya, Bu. Saya ada janji dengan orang. Ibu pikir baik-baik saja. Shalom ya, Bu. Tuhan Yesus menjaga ibu dan ayah. Ah, Sinta. Kamu sungguh tepat waktu. Tak lewat semenit pun. Mari masuk. Ayo, masuk. Ya kan Bapak sendiri yang bilang kalau katanya kita harus menepati janji dan juga tepat waktu. Karena itu salah satu bentuk bahwa kita mengasihi. Dan beberapa kali sudah aku bilang juga kan, jangan panggil saya Pak. Usia kita kan nggak beda jauh. Cukup panggil saya Wandi. Atau kalau kamu sungkan, panggil Kak Wandi. Mungkin itu bisa membantu sesi-sesi konsultasi kita. Baik Pak Wandi, maksud saya Kak Wandi. Apa yang bisa saya bantu hari ini? Sebenarnya ini perihal khotbah kakak minggu lalu. Bagaimana cara Tuhan Yesus mendobrak keyakinan bangsa Yahudi mengenai bangsa terpilih? Di mana Tuhan Yesus itu mengasihi tanpa batas dan tanpa sekat. Dan kunci dari semua itu adalah melupakan masa lalu. Lalu? Ya setelah saya mendengar khotbah kakak dan saya sampai di rumah, saya merenungkannya secara terus-menerus. Dan saya nangis, Kak. Apa yang Sinta tangisi? Saya sadar bahwa saya punya pengalaman di masa lalu yang saya gak bisa lupain, Kak. Rasanya tuh ada api di dalam diri saya yang gak pernah bisa padam. Dan ketika mendengar khotbah kakak di minggu lalu, saya merasa tertegur dan ada pertentangan, Kak, di dalam diri saya. Apa Sinta merasakan ketakutan? Benar, Kak. Apa itu salah? Itu dosa? Saya hanya takut kehilangan orang-orang yang saya kasihi, Kak. Saya takut dianggap gak layak. Kita harus bisa mengendalikan rasa takut itu, Sinta. Tapi bagaimana caranya, Kak? Ketakutan adalah awal dari kemarahan. Kemarahan awal dari dosa. Lalu bagaimana caranya kita bisa menguasai ketakutan itu? Sinta ingat nggak cerita tentang pemuda kaya yang disuruh sama Tuhan untuk menjual seluruh hartanya? Iya, saya ingat, Kak. Ketakutan membuat pemuda kaya itu tidak bisa memiliki harta terbesar yang bisa dia punyai. Padahal Tuhan Yesus sudah memberikan petunjuk bagi dia bagaimana melawan rasa takutnya. Jual seluruh hartanya dan datang kepadanya. Jadi, apa yang harus saya lakukan, Kak? Kita harus mencari ketakutan terbesar Sinta itu apa. Kadang kita juga tidak menyadari ketakutan terbesar kita itu sesungguhnya apa. Saya akan tulis beberapa hal yang harus Sinta lakukan dalam 1 minggu ke depan. Nanti di pertemuan selanjutnya Sinta ceritakan ya. Baik, Kak. Ingat ya, lakukan sama seperti yang saya tulis. Baik, minggu depan datang lagi di jam yang sama ya. Baik, Kak.
Oh iya, wewangian yang Sinta suka itu apa? Saya suka aroma daun teh sih, Kak. Kalau begitu, minggu depan saya datang lagi ya, Kak. Iya, baik-baik. Makasih banyak, Kak. Hati-hati ya. Iya. Mengapa Tuhan? Mengapa? Apa yang Engkau ingin aku lakukan dengan mengirim Sinta dengan masalahnya itu? Apa yang harus aku lakukan? Mengampuni Imran? Mengampuni Santi? Buat apa? Buat apa aku mengampuninya? Mereka juga tidak pernah minta maaf kepadaku. Apa mereka tahu penderitaanku bertahun-tahun ini? Mengapa Tuhan? Mengapa? Apa yang harus aku lakukan? Imran, Santi, puji Tuhan ya. Iya. Kalian sehat, anak-anak juga sehat ya. Iya, sehat semua, Pak. Sehat, puji Tuhan bisa berkumpul di sini ya. Kamu tuh Kamu beli paket lagi? Wandi. Oh, Si Wandi. Wandi. Ini ada sedikit cemilan. Waduh, terima kasih banyak ya. Maaf ya, sedikit terlambat. Nah iya, nggak apa-apa. Yuk, Oh buka, iya. buka. Kenalin dulu. Ini teman saya, Sinta. Oh, Halo Sinta. Iya ya Pak Puji Wandi, Tuhan, ya. bahagia sekali. Iya, ini Pak. Ini Sinta. Bapak, Ibu, silakan disantap. Ayo Wandi, Sinta duduk sini. Silakan. Mari, mari. Duduk, duduk, duduk. Ayo Silakan. kita santap dulu nih. Iya. Waduh. Kalian yang bawa. Ini. Kalian yang cobain dulu. Waduh. Iya. Nah ya, nah. Ayo. Udah. Iya. Diicipin dulu. Ya, Iya, iya. dibuka dulu ininya. Nah, Jangan papanya dulu. kamu mau? Nah. Oke. Ambil ayo. Oh iya, yuk. Silakan, Yuk, Pak. Yuk, yuk, yuk. Nah, saya ambil lagi, saya ambil lagi. Nah, kamu mau lagi? Tanya-tanya. Ya, Pak. Ayo, iya, ayo. Bu, ini, Bu. Ibu lagi kenyang, nanti saja Ibu ambil. Melalui kebangkitan, kita dipulihkan. Dalam perjumpaan, pemulihan itu terjadi. Kristus yang bangkit telah mengalahkan maut. Kristus yang bangkit menyingkirkan kedengkian, iri hati, dendam, dan hal-hal yang bertentangan dengan kasih. Kebangkitannya memulihkan. Pemulihan terjadi di dalam perjumpaan. Jadikan ku
Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada hari ini kami boleh merayakan Paskah bersama. Kami bersyukur Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus tidak hanya mati untuk menebus kami dari dosa, membenarkan kami, tapi Tuhan Yesus juga telah bangkit untuk memberikan hidup yang penuh pengharapan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh merayakan Paskah, merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kami dapat mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus yang telah bangkit, dan kami dapat mengalami pemulihan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang berkata-kata kepada setiap kami, Roh Kudus yang memberikan penerangan bagi kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan untuk kami pegang dan lakukan dalam hidup ini. Kuduskan, urapi, dan pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat di tangan-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 49. Lukas 24 ayat 13 sampai 49. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataannya di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sama mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain,
Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara serta melaksanakannya. Haleluya. Di dalam perjalanan hidup ini, ada saatnya kita ada di atas, ada saatnya kita ada di bawah. Ada saatnya kita dalam perjalanan sedang mendaki, semakin hari semakin tinggi. Ada saatnya kita menurun, semakin lama semakin rendah. Ada saatnya kita dalam keadaan baik, serba baik dan semuanya berjalan dengan lancar. Tetapi ada saatnya kita harus menghadapi rupa-rupa tantangan, kesulitan, bahkan mungkin juga kegagalan. Ketika kita menghadapi semua itu, bagaimana respon kita? Ketika semuanya berjalan dengan baik, mungkin dengan gampang kita melaluinya. Tetapi ketika kita menghadapi kesulitan dan tantangan, seringkali kita menjadi tawar hati. Bahkan ketika menghadapi kegagalan demi kegagalan, kita menjadi hancur hati. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita mau belajar bagaimana dalam kehidupan penuh tantangan ini kita tetap dapat menghadapinya dengan iman dan pengharapan dalam Tuhan, dengan semangat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kehidupannya, Tuhan Yesus telah mengalami apa yang kita alami. Tuhan Yesus telah mengalami penderitaan dan bahkan kematian. Tetapi kita bersyukur bahwa Dia telah bangkit dari antara orang mati dan memberikan kepada kita hidup yang penuh pengharapan. Biarlah kita senantiasa dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan biarlah perjumpaan dengan Tuhan yang telah bangkit itu memulihkan kita. Hari ini kita membahas tema perjumpaan yang memulihkan. Yang pertama kita belajar, biarlah perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit memulihkan iman dan pengharapan kita.
Murid-murid pernah mengalami masa-masa yang suram, khususnya setelah mereka menyaksikan Yesus yang mereka ikuti selama ini ditangkap, dia diadili, dia disiksa, dia disalibkan dan mati. Pada saat itu mereka menjadi goyah. Mereka selama ini mengharapkan Yesus dapat melakukan sesuatu yang besar, tetapi saat ini dia telah tiada, dia telah mati. Mereka tadinya mengharapkan bahwa Yesus dapat melakukan sesuatu yang besar bagi bangsa Israel, tetapi saat ini dia sudah tiada, dia sudah mati. Sehingga banyak di antara mereka yang kehilangan iman, goyah imannya dan juga kehilangan pengharapan. Tidak lagi memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mereka masing-masing ada yang kembali kepada kehidupan yang lama, ada yang hanya bisa berkumpul untuk kesedihan, tetapi Tuhan tidak berkenan akan semuanya itu. Tuhan menghendaki agar murid-muridnya dapat mengalami suatu pembaruan, mereka dapat dipulihkan di dalam Dia. Saudara, dari nas yang kita baca tadi, diceritakan ada 2 orang murid Tuhan Yesus, Kleopas dan temannya sedang berjalan dari Yerusalem ke suatu desa yang bernama Emmaus. Ketika dalam perjalanan itu mereka bercerita tentang Yesus yang telah mati, dan mereka ada mendengar kabar bahwa murid-muridnya mengatakan bahwa Yesus tidak ditemukan lagi di kubur, bahkan ada yang mengatakan dia sudah bangkit. Pada saat itu mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Yesus ada di antara mereka dan dia ikut dalam perjalanan bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus mendengarkan apa yang mereka katakan dan kemudian Tuhan Yesus mulai berespon. Tuhan yang bertanya, apa yang sedang kamu bicarakan? Mereka berkata, apakah engkau satu-satunya orang di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi? Maka Tuhan Yesus katakan apa yang terjadi dan mereka ceritakan tentang Yesus, seorang nabi yang tadinya mereka harapkan dia yang akan membebaskan bangsa Israel, tapi dia sudah mati. Dan mereka menceritakan ada beberapa perempuan ke kubur Yesus dan melihat kuburnya telah terbuka dan Yesus tidak ada di sana. Dan mereka mendengarkan malaikat mengatakan bahwa ia telah bangkit. Tuhan Yesus langsung menyatakan kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bahkan Tuhan Yesus juga mengatakan kepada mereka, bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Saudara, apa yang sedang Tuhan Yesus katakan kepada mereka ini? Tuhan Yesus sedang mengajak mereka untuk dapat merenungkan kembali bagaimana mereka mengenal Dia, mengenal Tuhan Yesus selama ini. Mereka mengenal Kristus dari apa yang mereka baca dari kitab suci, dari apa yang mereka lihat pada Tuhan Yesus. Tetapi pengalaman mereka akan Tuhan Yesus masih banyak yang belum benar, masih banyak yang keliru. Itu yang membuat mereka pada saat menghadapi tantangan, iman mereka cepat goyah. Pengharapan mereka cepat sirna. Karena apa, saudara? Pengenalan mereka akan Tuhan masih belum benar. Tetapi kita bersyukur Tuhan Yesus mau menjumpai mereka, berjalan bersama dengan mereka. Bahkan Tuhan Yesus mau memulihkan iman dan pengharapan mereka. Biarlah Tuhan tolong kita sekalian. Pada masa Paskah ini, kita juga dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit dan kita dipulihkan kembali. Saudara, banyak orang karena pengenalan akan Tuhan Yesus yang belum benar, mengalami rupa-rupa kesulitan dan juga pergumulan dalam masa-masa ini. Bahkan dalam masa seperti itu mereka goyah imannya, hilang harapannya. Biarlah Tuhan tolong agar dalam masa Paskah ini kita dapat dipulihkan kembali. Saya pernah berjumpa dengan satu orang. Pada saat itu saya tinggal di sebuah gedung di belakang gereja. Ketika saya tinggal di Jakarta. Pada siang hari saya diberitahu oleh petugas keamanan ada seorang datang mau cari pendeta. Karena pendeta senior semuanya ada tinggal di luar,
Maka saya turun menjumpai orang itu. Orang itu datang dalam keadaan lusuh, dalam keadaan sayu. Saya mulai berbincang dengan dia. Ternyata bapak ini dulu adalah anggota GKI di mana saya melayani. Tetapi sudah lama dia tidak ke gereja itu. Bahkan dia giat di gereja lain yang pandangannya memang sangat menekankan teologi kemakmuran. Dia sering mendengarkan bahwa pendetanya mengatakan orang Kristen pasti berhasil, orang Kristen pasti makmur, kita anak raja, orang yang percaya Yesus pasti akan sembuh, orang yang percaya Yesus usahanya pasti akan lancar. Dia juga banyak melihat orang-orang yang bersaksi menceritakan keberhasilan demi keberhasilan mereka dalam usaha, dalam pekerjaan dan sebagainya. Tetapi dia bandingkan dengan dirinya. Kenapa dirinya masih tetap seperti ini? Usahanya gagal, pekerjaannya tidak lancar. Apa yang dia kerjakan tidak berhasil. Dia sudah mencoba dan mencoba di dalam pekerjaan dan juga pernah berusaha, tetapi semua itu tidak membawa keberhasilan. Bahkan keluarganya hidup susah. Dan dia mengatakan, apakah Tuhan pilih kasih? Apakah Tuhan bohong? Dia mengatakan semua orang ikut dia akan sukses, tetapi kenapa saya seperti ini? Ketika itu saya dapat merasakan kegetiran yang ada di dalam hatinya, kekecewaannya. Saudara, dia kecewakan Tuhan karena pengenalan dia akan Tuhan tidak benar. Dia menganggap Tuhan adalah seperti seorang yang hanya bisa memberi. Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang menyertai kita dalam segala keadaan, baik dalam saat kita senang maupun susah. Dan berkat Tuhan bukan hanya dalam pengertian kelimpahan materi, bahkan dalam kesulitan yang kita hadapi pun dia bisa memberkati kita. Pada saat itu saya coba membimbing dia. Memang tidak mudah membimbing orang ini karena pengenalan dia akan Tuhan sudah begitu lama dalam kondisi yang tidak pas, tidak benar. Ya, perlu beberapa waktu saya menolong orang ini. Saudara yang kekasih, ketika kita menghadapi kesulitan dan tantangan, pengenalan kita yang keliru akan Tuhan dapat membuat iman kita goyah. Tetapi biarlah Tuhan tolong kita agar kita dapat dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang ini, kedua murid Yesus, mereka mengenal Yesus sebagai Dia yang akan membebaskan bangsa Israel. Tentu saja pemikiran mereka seperti kebanyakan orang Yahudi pada saat itu, bahwa Sang Mesias lah yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan, membebaskan mereka secara politik. Tadinya mereka mengharapkan Yesus yang dapat membebaskan mereka. Rabi yang luar biasa ini yang dapat membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang bisu dapat berbicara, orang kusta ditahirkan, bahkan orang mati dibangkitkan. Dia yang begitu luar biasa. Pengajaran begitu penuh kuasa. Mereka mengharapkan bahwa Yesuslah yang akan membebaskan Israel. Dia ini Mesias yang akan membebaskan Israel. Tetapi ketika mereka melihat Yesus ditangkap, Yesus diadili, dia disiksa dan dia disalibkan. Tetapi dia nggak berbuat apa-apa. Bahkan dia mati dikuburkan. Tidak terjadi apa-apa. Mereka yang tadinya berharap akan Yesus, mereka kehilangan pengharapan. Mereka yang tadi percaya kepada Yesus, mereka kehilangan iman percaya itu. Sampai mereka mendengar bahwa Yesus sudah tidak ada di kubur, dia dikatakan telah bangkit. Di sana mereka diskusikan, tapi Tuhan Yesus katakan kepada mereka, kamu itu orang bodoh. Orang gak percaya akan dikatakan kitab suci. Dan dia menolong mereka untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Bahwa Sang Mesias akan mengalami kesengsaraan dan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dalam perjalanan hidup kita mau semuanya lancar. Tapi biarlah kita diingatkan bahwa orang ikut Yesus bukan berarti dia tidak menghadapi kesulitan dan tantangan. Tetapi dalam kesulitan dan tantangan itu dia tidak sendiri. Tapi ada Tuhan yang beserta dengan dia. Bahkan dalam kesulitan kita dapat melihat pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa. Rasul Paulus, dia pernah berdoa. 3 kali dia berdoa agar Tuhan mengangkat duri dari dalam dagingnya. Apakah duri itu? Ada yang menafsirkan bahwa itu adalah sakit penyakit.
Mungkin sakit mata yang seringkali mengganggu dia, atau mungkin semacam sakit demam ya yang begitu menyiksa dirinya. Tapi ada yang mengatakan duri itu adalah orang-orang yang terus menggocok dia, menyerang dia. Ya. Saudara yang kekasih, memang para penafsir tidak sepakat ya apa yang disebut Paulus sebagai duri ya. Tetapi mereka sepakat bahwa apa yang disebut duri adalah sesuatu yang selama ini menyulitkan Rasul Paulus, baik itu penyakit atau mungkin orang-orang yang selalu menyerang dia. Dia berdoa agar Tuhan angkat semuanya itu, tapi Tuhan tidak melakukan seperti yang Rasul Paulus minta. Dia mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanmu itulah kuasaku menjadi sempurna. Ketika mendengarkan itu, Rasul Paulus dikuatkan. Dia akhirnya berkata, karena itu aku terlebih suka dalam kelemahanku, supaya kuasa Tuhan semakin nyata di dalam aku. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita bisa mengalami kesulitan. Kita dapat mengalami orang-orang yang menyerang kita, menyakiti kita, atau mungkin sakit penyakit yang mungkin sulit untuk disembuhkan. Apakah semua itu akan membuat iman kita goyah? Apakah itu akan membuat pengharapan kita sirna? Tetapi biarlah pada hari ini kita dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan sendiri yang menguatkan kita, agar di dalam perjumpaan dengan Tuhan itu kita sungguh dikuatkan. Tuhan menguatkan seseorang dengan cara yang berbeda-beda. Kepada dua orang di Emmaus ini, ketika mereka yang tadinya sudah goyah imannya, Tuhan ketika berjalan bersama dengan mereka, menolong mereka untuk memahami kitab suci, memulihkan iman mereka. Memang pada awalnya mereka belum sungguh dapat mengerti ketika Tuhan menjelaskan, sampai akhirnya ketika mereka sampai di Emmaus, ya desa yang mereka tuju, mereka makan bersama. Ketika makan bersama itulah mata mereka dicelikan. Mereka kenal dia itu Yesus. Dan perjumpaan itu sungguh-sungguh memulihkan mereka. Mereka akhirnya dapat kembali dan menceritakan semuanya kepada saudara-saudara yang lain. Saudara kasih, kepada saudara dan saya mungkin cara Tuhan menjumpai kita dengan cara yang tidak sama. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu karena suaminya meninggalkan dunia ini, kembali ke rumah Bapa dengan cara yang tidak terduga. Dia yang selama ini sehat tiba-tiba sakit, ya belum masuk rumah sakit sudah nggak ada. Memang dia sangat sedih sekali. Dia sangat sedih sekali ditinggalkan oleh suami. Tetapi entah kenapa pada saat hamba Tuhan sedang berkhotbah, firman Tuhan disampaikan, ada sesuatu yang sangat menguatkan dia. Selain dari firman Tuhan yang disampaikan, dia menyaksikan bagaimana dia melihat Tuhan Yesus menjumpai dirinya dengan cara yang luar biasa. Dia melihat terang yang begitu terang di sekitar peti jenazah suaminya, begitu terang sekali. Ya, dan itu menguatkan dia, membangkitkan iman dan pengharapan dia, sehingga ketika dia bersaksi sudah ada suatu penghiburan yang luar biasa, sehingga dia dapat menyaksikan kepada kami. Saudara yang kekasih, cara Tuhan menjumpai seseorang bisa berbeda-beda. Tetapi biarlah Tuhan tolong kita agar kita dapat dikuatkan. Tuhan menjumpai saudara mungkin pada hari ini melalui firman. Mungkin Tuhan menjumpai saudara dengan cara yang berbeda. Saudara sendiri yang tahu. Tetapi biarlah Tuhan tolong agar perjumpaan dengan Tuhan itu dapat memulihkan iman dan pengharapan saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin sakit penyakit, mungkin pandemi yang sedang melanda dunia, melanda Indonesia ini, membuat saudara mengalami kesulitan, tantangan, penderitaan. Mungkin dalam kehidupan saudara, mungkin dalam kesehatan saudara, mungkin dalam kehidupan ekonomi saudara, mungkin dalam kehidupan keluarga saudara, relasi saudara. Pandemi ini telah membawa suatu kesulitan dalam hidupmu. Pada saat ini saudara dalam keadaan mungkin sedang kehilangan asa, sulit, kehilangan pengharapan. Tetapi ingatlah, Tuhan Yesus telah bangkit.
Dan Yesus yang bangkit ini mau menjumpai saudara. Biarlah saudara dapat mengalami perjumpaan itu. Dan perjumpaan itu memulihkan iman pengharapan saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara semua. Dan dari firman Tuhan ini saya juga belajar satu hal. Bahwa perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit itu memulihkan semangat kita untuk hidup, untuk melayani dan bersaksi. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Memang murid-muridnya suatu waktu mengalami keadaan yang lesu. Mereka letih lesu berat. Kenapa? Karena yang Tuhan yang telah mereka percaya sudah enggak ada. Mereka menghadapi rupa-rupa tantangan kesulitan. Mereka takut ditangkap oleh pemerintah Romawi atau mungkin dari serdadu dari Bait Allah. Masa depan mereka bagaimana? Mereka nggak punya semangat hidup, apalagi melayani dan bersaksi. Tetapi perjumpaan Tuhan Yesus dengan mereka membangkitkan kembali semangat hidup mereka, membangkitkan kembali semangat mereka untuk melayani dan bersaksi. Dua orang yang dari Emmaus itu setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka segera pada saat itu juga mereka pulang ke Yerusalem. Apa yang mereka lakukan? Mereka menemui ke-11 murid Yesus yang lain dan mereka menceritakan apa yang mereka telah lihat. Mereka semakin dikuatkan ketika mereka berjumpa dengan ke-11 murid. 11 murid menceritakan kepada mereka bahwa Yesus nggak ada di kubur, tapi Simon Petrus telah berjumpa dengan mereka. Wah, mereka tambah semangat lagi. Mereka ceritakan apa yang mereka alamin. Perjumpaan mereka dengan Yesus di tengah jalan, bagaimana mereka mulai mengenal Dia pada saat sedang makan bersama dan sebagainya. Saudara, mereka menceritakan semuanya. Saudara, ketika kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, memang ada satu hati yang berkobar-kobar, semangat yang mau terus bercerita tentang Tuhan Yesus Kristus. Saya alami sendiri. Saya dari keluarga yang bukan Kristen. Tapi saya bersyukur Tuhan izinkan saya pada masa remaja saya bisa ke gereja. Kendati pun pada awalnya saya tidak begitu mudah untuk percaya. Saya suka ke gereja karena orang-orangnya baik. Saya suka ke gereja karena orang gereja sangat perhatian kepada saya. Ya, tetapi banyak ajaran Kristen yang saya belum bisa terima. Saya belum bisa terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saya sangat bersyukur Tuhan izinkan mulai satu retret, satu camp yang diadakan. Ya, di sanalah saya dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kendati pun pada awalnya saya ikut retret itu bukan untuk retret, tapi ada sesuatu motivasi yang lain. Untuk ikut perlombaan yang lain. Tetapi di sana Tuhan menjamah saya. Tuhan menolong memulihkan saya. Saya tidak hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan saya menyerahkan diri saya untuk melayani Tuhan sepenuh hati dan memberitakan kabar baiknya. Saudara yang kekasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan tolong kita sekalian. Perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus juga dapat memulihkan semangat hidup kita dan semangat untuk melayani dan bersaksi bagi Dia. Dua orang dari Emmaus ini ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, mereka dikobarkan kembali, cepat-cepat pulang, mau melayani murid yang lain, bersaksi, menceritakan tentang Yesus. Dan kita dapat melihat pada saat mereka sedang bersama-sama, sedang bercerita, tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Kendati pun semua pintu tertutup, tetapi dengan cara yang ajaib Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Bukan roh Yesus yang masuk, tetapi Tuhan Yesus yang punya daging dan darah. Ya. Mereka mengira itu adalah hantu. Tapi Tuhan Yesus tunjukkan tangannya yang berlobang, kaki yang berlobang, saudara. Dan Tuhan yang meminta mereka pegang. Ini aku sendiri. Hantu gak punya daging, gak punya tulang. Tapi Yesus datang dalam keadaan sebagai manusia. Karena Dia telah bangkit dengan tubuh yang mulia. Tubuh yang bisa masuk di dalam ruang tertutup, tetapi tubuh juga yang bisa makan ikan yang disediakan bagi Dia. Tubuh kebangkitan yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus menolong mereka agar mereka dapat diteguhkan imannya kembali. Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa bukankah akan ada tertulis bahwa Mesias itu akan menderita dan Dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Untuk menolong mereka dapat mengerti peristiwa yang telah dialami Yesus. Dia ditangkap, Dia mati. Itu tidak berada di luar rencana Allah. Tetapi itulah cara yang Tuhan pakai untuk menebus dan menyelamatkan manusia.
Kenapa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia telah memberikan Yesus Kristus untuk menyelamatkan. Mulai kematiannya itulah Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia. Dia telah mati untuk menebus kita dari dosa. Dia telah mati untuk menyelamatkan kita, dan Dia telah bangkit dari antara kematian untuk membuktikan apa yang dikatakannya itu benar, dan memberikan kepada murid-muridnya dan kepada saudara saya hidup yang penuh pengharapan. Kita bersyukur perjumpaan dengan murid-murid itu membangkitkan mereka, ya, memberikan kepada mereka pemulihan dalam semangat mereka untuk hidup, melayani dan bersaksi. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan kepada mereka bahwa mereka lah yang harus menjadi saksinya. Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka dapat mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, ini suatu hal yang luar biasa. Tuhan Yesus yang telah memulihkan semangat hidup, semangat mereka untuk melayani. Dan Tuhan Yesus memberikan kepada mereka suatu amanat agar mereka dapat menjadi saksinya. Dan hari ini juga kepada saudara saya, Tuhan yang telah bangkit itu memberikan kepada kita amanat agar kita dapat terus bersaksi bagi Dia. Kita dapat bersaksi melalui kehidupan kita. Dimanapun kita hadir, kita dapat menjadi saksi Kristus. Karena kita ini adalah kitab yang terbuka. Kita dapat bersaksi melalui pelayanan kasih kita. Kita dapat menolong orang-orang memang butuh ditolong. Kita dapat menyatakan kasih orang yang membutuhkan kasih Kristus. Kita menyatakan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui kehidupan kita dan pelayanan kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan kita mau menjadi saksi Kristus melalui pemberitaan kita. Menyaksikan apa yang terjadi pada Yesus, bahwa Dia telah mati untuk dosa-dosa kita dan Dia telah bangkit pada hari yang ketiga. Yesus adalah anak Allah yang telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan tolong kita. Memang pada saat-saat seperti ini tidak mudah melaluinya. Tetapi biarlah Tuhan tolong kita. Yesus yang telah bangkit itu memberikan kepada kita pemulihan untuk memiliki semangat hidup. Semangat untuk melayani dan semangat untuk bersaksi. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Yesus telah bangkit. Perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit kiranya memulihkan kita. Memulihkan iman dan pengharapan kita. Memulihkan semangat hidup, selamat untuk melayani dan juga bersaksi bagi Tuhan. Amin. Mari kita ambil waktu untuk saat hening di hadapan Tuhan. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita naikkan doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh merayakan Paskah bersama. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang bukan saja rela tinggalkan surga, datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan kami orang yang berdosa. Tuhan yang mau berkorban bagi kami, rela mati untuk menebus kami dari dosa, membenarkan kami. Tapi Tuhan juga yang rela untuk menjalani segala penghukuman bagi kami. Dan Tuhan juga yang telah bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kepada kami hidup yang penuh pengharapan, hidup yang penuh pemulihan dan pembaharuan. Kami mohon kepada Tuhan biar Engkau tolong setiap kami. Engkau yang mengetahui keadaan kami Tuhan. Engkau tahu akan segala keberadaan kami, pergumulan kami, kesulitan kami, tantangan kami hadapi. Engkau tahu juga di mana kami jatuh. Kau tahu juga di mana kami perlu pemulihan. Biarlah Engkau tolong kami Tuhan, agar kami satu persatu dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang telah bangkit dan kami dapat mengalami pemulihan dari Tuhan sendiri. Tuhan tolonglah kami, agar kami tidak tinggal di dalam kelemahan kami. Kami tidak tinggal dalam kegagalan kami. Kami tidak tinggal di dalam keterpurukan kami. Kami tidak tinggal di dalam keputusasaan kami. Tetapi biarlah Tuhan pulihkan kami, agar kami dapat dipulihkan dalam iman pengharapan kami kepada dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga dapat dipulihkan dalam semangat hidup kami, semangat untuk melayani dan bersaksi bagi Tuhan. Tuhan yang menolong kami, memberkati setiap kami. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa biar Engkau menolong Tuhan, bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi pandemi, bahkan dunia ini. Kami mohon kepada Tuhan biar Engkau pimpin, agar pandemi ini dapat segera teratasi, dan bahkan bumi kami dapat terlepas dari pandemi ini. Kami dapat hidup dengan lebih baik lagi. Kami mohon kepada Tuhan, kami mohon Tuhan pimpin. Kalau pada saat sedang dilaksanakan vaksinasi, kami mohon kepada Tuhan biar Engkau pimpin agar semua dapat berjalan dengan baik, teratur, dan juga banyak orang semakin diberikan daya tahan, daya imun yang lebih baik untuk menghadapi sakit ini. Dan kami berdoa biar Engkau tolong Tuhan, agar keadaan semakin baik dan semakin baik. Kau pelihara negara kami, Engkau pimpin Tuhan, agar stabilitas keamanan sosial politik dapat semakin terjaga dengan baik. Memang ada pihak-pihak tertentu yang mau mengadakan kekacauan. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah Engkau menolong agar pemerintah kami di pusat maupun di daerah, sipil maupun militer, dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dengan penuh hikmat dari Tuhan, sehingga semua masalah dapat teratasi dengan baik. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa untuk semua umat-Mu yang hari ini datang kepada Tuhan dalam segala keberadaannya. Biar Engkau menolong, Engkau memberkati satu persatu. Biarlah setiap saudara-saudara ikut dalam kebaktian Paskah ini dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan sendiri dan mengalami kepulihan. Kau tahu juga semua masalah kami, pergumulan kami, kebutuhan kami. Biar Engkau memberkati kami satu persatu sesuai dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Dengarlah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Bapak dan Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening ataupun men-scan barcode yang tertera di layar ini. Bagi jemaat yang akan menyampaikan persembahan dalam bentuk tunai di dalam amplop, dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan di Sekretariat Gereja Gedung Gria Anugerah lantai 3 pada jam kantor sebagai berikut. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 4 sore.
Sabtu dan Minggu jam 8 sampai jam 12 siang. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami ucapkan karena Engkau masih berkenan memberi kesempatan beribadah pada sore hari ini. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman itu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Saat ini kami datang membawa persembahan kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerima dan menguduskan persembahan kami ini, sehingga dapat Engkau gunakan untuk melayani pekerjaan-Mu di tempat ini. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Nyatakanlah kabar yang mulia ini kepada dunia. Berkaryalah dalam kuasa kebangkitannya.
Berkaryalah dengan memulihkan sesama dan semesta. Berkaryalah dengan memperjumpakan yang terasing. Berkaryalah dalam kasih kepada Allah, sesama dan semesta. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Cinta Allah Bapa senantiasa melingkupimu. Keselamatan Kristus senantiasa memulihkanmu. Pertolongan Roh Kudus senantiasa menuntunmu. Dan Allah dalam persekutuan kasih-Nya memberkatimu untuk berperan serta menghadirkan perjumpaan dan pemulihan demi kehidupan penuh kasih di dunia kini dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya.
Selamat Paskah. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Semakin teguh dalam iman, kasih, dan pengharapan, semakin setia di dalam bersekutu, melayani, dan bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, selamat Hari Paskah tahun 2021. Di tengah-tengah masa pandemi, di mana kita tidak bisa bertemu secara onsite, tapi kita percaya Paskah kali ini punya makna yang sangat dalam. Paskah bukan soal peristiwanya, tetapi kuasa kebangkitan yang penting. Kuasa kebangkitan merubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kematian mendatangkan kehidupan. Apa yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Percayalah, di Paskah kali ini, kuasa kebangkitan masih terus bekerja dalam hidup kita. Mari kita percaya pada kuasa kebangkitan yang merubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita percaya pandemi akan berlalu. Kita percaya Tuhan menjaga, melindungi kita di tengah-tengah menghadapi situasi seperti ini. Yang penting kita percaya kepadanya, berjalan bersamanya dengan kuasa kebangkitan. Kami, keluarga Pendeta Santoni, mengucapkan Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita. Kebangkitan Kristus memulihkan dan memberikan pengharapan pasti. Selamat Hari Paskah 2021. Salam dan doa dari kami, keluarga Hadi Kristianta, kepada Jemaat GKI Gading Serpong. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Paskah. Kiranya kebangkitan Kristus memulihkan kita. Tuhan memberkati. Selamat Paskah bagi kita semua. Kiranya kebangkitan Kristus memberikan pengharapan baru di dalam dunia ini. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah bagi seluruh jemaat dan simpatisan GKI Gading Serpong. Kiranya kebangkitan Kristus memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita. Kristus memberkati. Selamat Paskah, Bapak Ibu Saudara. Kiranya sukacita kebangkitan Kristus membawa damai bagi kita semua. Amin.